Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, saya Laura Stefani, guru seni budaya di SMA Negeri 4 Pariaman. Dalam pembelajaran seni tari, terkadang banyak dari siswa saya yang tidak bersemangat untuk mengikutinya. Dikarenakan bukan karena tidak suka, tapi mereka meyakini bahwa mereka tidak bisa menari. Alhasil kelas menjadi sepi, tidak bersemangat, dan pastinya pembelajaran tidak akan mencapai tujuannya. Namun kali ini, saya akan merubah bagaimana pembelajaran yang tadinya tidak menyenangkan menjadi penuh semangat dan kelas menjadi interaktif. Gerak bukan hanya tentang teknik, tapi tentang cerita dan makna. Gerak lahir dari pengalaman, dari apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Inovasi ini saya beri nama dengan Sobat Digetar, solusi belajar tari dengan digitalisasi gerak tari. Sebuah pembelajaran eksplorasi gerak dengan berbasis digital. Melalui Sobat Digetar, saya ingin membawa peserta didik untuk berpetualang, mengeksplorasi berbagai rangsangan gerak, lalu menerjemahkannya menjadi rangkaian tari sederhana sambil memanfaatkan teknologi digital sebagai media belajar. Kenapa saya memilih inovasi ini? Karena generasi sekarang tumbuh di era digital. Dunia mereka penuh gambar bergerak, suara, musik, dan pengalaman visual yang cepat. Maka pembelajaran tari pun harus bisa menyentuh dunia mereka dengan cara yang relevan, kreatif, dan bermakna. Baiklah Bapak Ibu hebat, mari kita mulai petualangan ini. Selamat menyaksikan. Selamat datang dalam pembelajaran seni tari yang penuh kreativitas dan inovasi. Hari ini, saya akan membawa kita semua dalam sebuah pengalaman belajar yang menyenangkan, inspiratif, dan interaktif dengan menggabungkan eksplorasi gerak tari serta pemanfaatan teknologi digital sebagai media pendukung. Di era abad 21, pembelajaran seni tidak lagi terbatas pada ruang kelas semata. Kreativitas kini dapat tumbuh dari lingkungan sekitar dan berkembang melalui teknologi yang semakin canggih. Eksplorasi gerak tari dapat kita mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, dari suara rintik hujan, goyangan daun, gerak kupu-kupu, cerita anak, hingga interaksi sosial di lingkungan kita. Pembelajaran ini saya rancang menggunakan pendekatan STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Mari kita mulai dari tahap pertama, yaitu situasi. Di awal pembelajaran, awalnya siswa merasa bosan dan merasa minder dengan pembuatan karya tari, karena mereka merasa tari bukanlah passion mereka. Namun dengan saya mengganti pembelajaran menjadi metode digital, maka mereka berubah menjadi lebih bersemangat. Saya membuka pelajaran dengan sebuah pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana alam bergerak di sekitar kamu? Bagaimana daun menari tertiup angin? Bagaimana kupu-kupu mengepakkan sayapnya? Bagaimana suara hujan menimbulkan imajinasi tertentu? Pertanyaan ini mengundang siswa untuk membayangkan, menyadari, dan menghubungkan pengalaman bergerak mereka dengan lingkungan nyata. Saya kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini secara jelas kepada siswa. Setelah situasi kelas terbentuk dan semangat mulai muncul, saya masuk ke tahap tantangan. Siswa memilih rangsangan apa yang akan mereka eksplor ke dalam gerakan tari melalui Padlet yang nantinya akan mereka buat menjadi sebuah karya tari dengan durasi 1-2 menit. Semua rangsangan harus lahir dari rangsangan yang mereka temukan sendiri di sekitar mereka. Namun sebelum itu, agar pikiran mereka lebih rileks sebelum membuat karya tari, saya mengajak mereka untuk bermain game dulu secara berkelompok menggunakan prop puzzle game dengan gawai mereka. Mereka menyusun puzzle gambar-gambar tari yang ada di Indonesia untuk mengeksplor pengetahuan mereka tentang tari. Lalu, setelah selesai bermain game puzzle, saya membagi siswa ke dalam 4-5 kelompok kecil. Setiap kelompok akan mendapatkan satu jenis rangsangan gerak. Setiap kelompok hanya punya waktu 3 menit untuk mengamati rangsangan mereka dan mencari minimal 3 gerakan inspiratif. Mereka boleh berimajinasi bebas, mencoba dan merasakan gerak yang muncul secara alami dari pengamatan. Saya juga memberikan instruksi bahwa proses eksplorasi ini akan didokumentasikan menggunakan ponsel mereka. Ini menjadi bagian penting dari pembelajaran berbasis digital, di mana teknologi bukan hanya alat bantu, tapi juga media ekspresi. Tantangan ini melatih critical thinking, collaboration, dan creativity, 3 komponen penting dalam pembelajaran abad 21. Sekarang kita masuk ke tahap aksi, tahap inti dalam pembelajaran ini. Disinilah ide-ide gerak siswa berkembang menjadi bentuk tarian sederhana dan kemudian dikemas dalam bentuk digital. Saya memberi mereka waktu sekitar 4 menit untuk menyusun gerakan yang telah dieksplorasi menjadi rangkaian koreografi singkat berdurasi 1-2 menit. Langkah aksi ini saya bagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, eksplorasi dan penemuan gerak. Siswa kembali mengamati rangsangan mereka sambil mencoba berbagai gerak tubuh. Mereka merasakan hubungan antara stimulus dengan gerakan yang dihasilkan, apakah gerak itu ringan, berat, cepat, lambat, lembut, atau dinamis. Yang kedua, menyusun mini tari. Setelah menemukan 3-5 gerak utama, siswa mengatur urutan gerak, menentukan transisi dinamika, serta tempo. Mereka mulai menari dalam kelompok kecil, menyusun formasi sederhana, dan merasakan alur koreografi. Yang ketiga, dokumentasi digital. Setelah koreografi terbentuk, siswa merekam penampilan mereka menggunakan kamera ponsel.
saya mendorong mereka untuk menggunakan aplikasi digital sederhana seperti CapCut atau TikTok. Video yang sudah selesai diunggah ke Padlet kelas. Setiap kelompok memberi nama karya mereka dan menuliskan deskripsi singkat tentang inspirasi gerak yang digunakan. Proses ini bukan hanya sekedar tugas tari, tapi juga pembelajaran integratif, menggabungkan seni, teknologi, literasi, dan kolaborasi. Siswa belajar menjadi koreografer, penari, dan editor video dalam satu waktu. Dalam proses ini, saya berperan sebagai fasilitator, membantu mereka menyusun pola gerak jika diperlukan, dan memastikan setiap siswa terlibat aktif. Hasilnya, video mereka tampak kreatif dan hidup. Sesuatu yang sederhana dapat menjadi karya seni yang bermakna jika diolah dengan rasa dan imajinasi. Dengan pendekatan ini, pembelajaran tari menjadi lebih relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Siswa tidak hanya menonton tari atau menirukan tari, tapi benar-benar menciptakan tari mereka sendiri. Setelah semua kelompok mengunggah hasil karya mereka ke Padlet, kita masuk ke tahap terakhir yaitu refleksi. Saya memutar seluruh video karya kelompok di layar proyektor. Siswa menyaksikan karya teman-teman mereka dengan ekspresi bangga dan penasaran. Setelah itu, saya mengajak mereka melakukan refleksi dengan beberapa pertanyaan pemantik menggunakan Mentimeter. Satu persatu, siswa menulis jawaban dari pertanyaan itu di Mentimeter. Ada yang merasa bangga karena hasil menari dengan ide sendiri, ada yang awalnya gugup namun akhirnya berani tampil, ada juga yang baru sadar bahwa lingkungan sekitar menyimpan banyak inspirasi gerak. Saya lalu menambahkan refleksi bersama. Tari tidak selalu dimulai dari panggung besar. Tari bisa lahir dari suara angin, gerak kupu-kupu. Yang penting adalah rasa, kesadaran, dan keberanian untuk mengekspresikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafail Islami Welis. Dan saya Naila Oktara Westi. Kami siswa-siswi yang ikut pembelajaran Sobat di Gitar. Awalnya saya pikir menari itu sulit dan butuh bakat. Tapi dengan metode ini semuanya jadi menyenangkan. Kami mulai dari tayang visual ombak dan suara alam. Lalu pilih rangkaian gerak via Padlet. Di kelompok, kami eksplorasi gerak, edit video pakai CapCut, dan refleksi bareng. Teknologi bikin keren tahu. Dan saya belajar kolaborasi. Sekarang saya percaya diri buat tari sendiri. Terima kasih Ibu Laura yang sudah mengenalkan pembelajaran mengenai Sobat di Gitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Yuliana, guru biologi di SMA 4 Pariaman, sebagai rekan sejawat dari Ibu Laura Stefani SPD, ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif dan transformasi yang telah dilakukan oleh Ibu Laura dalam pembelajaran tari dengan mengintegrasikannya melalui aplikasi CapCut. Inovasi ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas dan daya tarik mata pelajaran seni. Hal-hal yang kami kagumi adalah adaptasi teknologi yang efektif, dampak positif pada siswa, dan model pembelajaran inspiratif. Kami sangat mendukung inovasi ini, di mana Ibu Laura telah menjadi teladan dalam semangat belajar dan adaptasi profesional di lingkungan sekolah kami. Selamat atas keberhasilan transformasi pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirdawati SPD, guru bahasa Inggris SMA Negeri 4 Pariaman. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Laura Stefani telah meningkatkan motivasi pemahaman siswa dalam mata pelajaran tari yang berbasis digital. Dari dulunya yang terasa sulit, kini menjadi lebih menyenangkan, interaktif, dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almita, Kepala SMA Negeri 4 Pariaman, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Laura atas karya inovasinya yang berjudul Sobat di Gitar, Solusi Belajar Tari dengan Digitalisasi Gerak Tari. Karya ini merupakan wujud nyata penerapan teknologi dalam pembelajaran seni yang mampu meningkatkan kreativitas, efektivitas, dan minat siswa terhadap seni tari. Proses pembelajaran ini tidak hanya menghadirkan pembelajaran yang modern dan menarik, tetapi juga mencerminkan semangat guru yang adaptif terhadap perkembangan digital. Saya bangga dengan dedikasi dan inovasi yang telah dilakukan Ibu Laura, dan berharap karya ini dapat menjadi inspirasi bagi guru-guru lainnya dalam menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan transformatif. Tetap semangat Ibu Laura dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktik baik saya ini, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.